Teror kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala kepada Tempo tentu saja tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Kawan Minmot, tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India? Dengan jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu demi pemilu dan berhasil memilih presiden secara langsung 5 tahun sekali melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan presiden secara langsung ini mulai dilakukan sejak tahun 2004 dengan terpilihnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang memerintah selama 2 periode. Kemudian digantikan oleh Joko Widodo atau Jokowi yang juga memerintah selama 2 periode. Dan sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang memenangi suara pemilih sebanyak 96.214.691 suara atau sebesar 58,6% dari total suara sah nasional. Pemilihan umum, apalagi yang dilakukan secara langsung, merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat menggunakan hak politik mereka dalam menentukan arah politik negara. Dan presiden yang terpilih dalam pemilu dengan suara terbanyak menjadi pertanda legitimasi rakyat atas pemimpin nasional yang mereka kehendaki. Pilar utama demokrasi lainnya adalah adanya kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara melalui berbagai sarana, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Mengenai kebebasan pers, kalau kita amati secara jernih, pers di Indonesia benar-benar bebas sebebas-bebasnya sejak awal reformasi. Bebas sebebas-bebasnya termasuk bebas menyuarakan kritik dan protes keras kepada pemerintah tanpa dibatasi berbagai aturan seperti yang berlaku pada era Orde Lama dan era Orde Baru. Kebebasan ini bahkan sangat berlebihan. Apalagi sejak maraknya media sosial dengan berbagai platformnya. Bukan hanya mengkritik dan protes keras kepada pemerintah yang diperbolehkan, bahkan menyerang pribadi presiden pun tetap dibiarkan oleh pemerintah. Tidak pernah ada lagi media pers yang dibredel atau dibekukan, dan tidak pernah ada lagi media pers yang diajukan pemerintah ke pengadilan, meskipun sering menyerang berbagai kebijakan pemerintah. Kalaupun ada yang menggugat pers secara hukum melalui somasi misalnya, hal itu bukan dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media tertentu. Kebebasan pers yang berlebihan, bahkan boleh dikatakan kebablasan ini, terus berlangsung hingga sekarang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun anehnya, masih saja ada suara-suara yang berusaha menggiring opini seolah-olah kebebasan pers di Indonesia dibelenggu oleh pemerintah. Padahal Presiden Prabowo Subianto sering menyampaikan komitmennya bahwa kebebasan pers di Indonesia sangat diperlukan dan Prabowo menjamin kebebasan pers. Menurut Prabowo, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu pada Hari Pers Nasional ke-79 pada tanggal 9 Februari 2025 yang telah lalu, Prabowo mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh insan pers, seluruh jurnalis Indonesia yang telah bekerja keras memberikan informasi kepada masyarakat dengan segala tantangan yang dihadapi. Namun Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa pers Indonesia
harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Untuk lebih lengkapnya, ada baiknya kita cuplik kembali sebagian pidato Presiden Prabowo Subianto saat menyambut Hari Pers Nasional ke-79 yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden RI berikut ini. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawan Minmot, ucapan Presiden Prabowo yang kita dengar barusan menjadi bukti bahwa Kepala Negara Republik Indonesia menjamin dan menjunjung tinggi kebebasan pers. Kemudian, peringatan yang disampaikan Prabowo agar pers selalu waspada atas upaya-upaya memecah belah masyarakat, jangan disalahartikan sebagai upaya pembatasan pemerintah atas kebebasan pers, melainkan merupakan ajakan Presiden kepada pers Indonesia agar mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Apakah ajakan Presiden ini didengar oleh para insan pers Indonesia? Tentu saja, meski selalu saja ada media pers yang terus-menerus mencari-cari kesalahan pemerintah dan berusaha menggiring opini ke tengah masyarakat agar masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Pernyataan Presiden Prabowo pada Hari Pers Nasional tahun ini tetap saja tidak menghapus stigma tentang adanya upaya pemerintah membatasi kebebasan pers, termasuk saat media pers Tempo mendapat kiriman kepala babi dan bangkai tikus pada penghujung bulan Ramadan. Teror kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala kepada Tempo tentu saja tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Yang namanya teror, apapun bentuknya, dan siapapun yang melakukannya, tidak dapat dibenarkan. Namun, jangan terburu-buru menuduh siapa pelaku teror tersebut sebelum benar-benar terungkap secara jelas. Apalagi jika ada pihak-pihak yang melakukan penggiringan opini atau framing bahwa seolah-olah pemerintah berada di balik teror kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala itu. Ketika program Kata Minmot ini direkam, pihak kepolisian masih menyelidiki dan melakukan pengusutan untuk mengetahui siapa pelaku teror tersebut. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada memastikan bahwa kasus teror yang menimpa wartawan Tempo itu
bakal diusut hingga tuntas. Bahkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristome Sianturi menawarkan bantuannya untuk ikut membantu Polri guna mencari pelaku teror kepala babi dan bangkai tikus kepala yang diarahkan kepada wartawan Tempo Francisca Kristi Rosana. TNI, ujar Kristome, sangat mengutuk aksi teror kepada Tempo. Aksi teror semacam itu tidak dapat dibenarkan sama sekali. Terlebih lagi, tegas Kapuspen TNI, aksi itu terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi sipil. Di dalam negara demokrasi, lanjut Kristome, justru media harus dihormati sebagai kontrol kita dalam rangka supremasi sipil dan negara demokrasi. Dengan adanya pernyataan tegas dari kedua aparat negara itu, seyogianya tidak ada lagi kecurigaan terhadap pemerintah yang sering dituding membatasi kebebasan pers. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi mendapat kecaman dari berbagai pihak karena komentarnya atas teror yang menimpa media Tempo dinilai tidak simpatik. Namun menurut Hasan Nasbi, pernyataannya kepada media mengenai kasus teror yang menimpa Tempo diberitakan sepotong-sepotong oleh sejumlah media sehingga mengesankan ia tidak peduli atas kasus teror tersebut. Padahal jika dimuat selengkapnya, pernyataan Hasan Nasbi justru berisi penguatan agar Tempo atau siapapun tidak takut terhadap teror apapun, seperti yang diperlihatkan Francisca melalui akun medsosnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan Hasan Nasbi dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Total Politik yang kemudian diunggah kembali oleh akun Instagram Dekade 08. Ya, ini tuh kan bukan klarifikasi. Karena saya rasa tidak ada yang perlu diklarifikasi. Pernyataan saya waktu itu cukup panjang dan cukup lengkap. Dan itu memang merefer kepada sikap yang ditunjukkan oleh wartawati Tempo yang namanya Francisca itu. Dan menurut saya itu memang sikap yang tepat untuk merespon teror-teror yang kayak gitu. Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Ya. Mas Behaim juga tahu. Saya ini jarang sekali sepakat dengan Tempo. Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Makanya saya merefer ke sikap itu. Oh, ini pintar ini. Kalau ini dilakukan dengan kesadaran ya, bukan karena pengen sok cool gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan kesadaran, buat saya ini levelnya dia sudah level Madilog ini. Ini levelnya sudah level Madilog. Jadi bukan linear lagi pikirannya. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Itu artinya KPI si pemberi teror gak kesampaian. Nah, saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia, kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya, kepala babinya dimasak aja. Semakin mengecilkan KPI-nya si pemberi teror kan. Kalian bayangin coba, kalau di zaman dulu mungkin itu lekat image-nya jadi teror di zaman dulu. Di zaman bapak-bapak kita itu mungkin. Tapi generasi sekarang ngelihat hadiah lucu begitu, saya rasa dimasak itu. Buat yang memakannya ya, saya rasa dimasak itu. Tapi mungkin kemarin kan memang ada yang, saya lihat sih sebenarnya awalnya berita teman-teman istana itu datar aja. Nggak ada yang istimewa. Tapi ada satu media yang memang kasih judul yang clickbait. Dimasak aja gitu. Tanpa menyertakan keterangan yang komplitnya di belakang. Dan akhirnya semua media menulis itu. Dan banyak orang yang marah, loh kok dianggap nggak sopan karena nyuruh masak babi. Kamu makan babi ya? Gimana kalau kita masak babi diantar ke rumah kamu? Loh, saya kan nggak makan babi. Tapi orang yang dikirimin itu kan makan babi. Konfirmasi ke Mas Behaim kan dia makan babi. Jadi menurut saya hari ini kan zaman sudah berubah. Dikirim-kirim yang kayak begitu, kalau kita terpancing dengan ketakutan, menurut saya KPI-nya sampai.
oh takut nih, jelas nih, fearmongeringnya jalan nih. Kan ini yang diharapkan oleh si pemberi teror. Tapi kalau dikecilkan, itu yang saya bilang, dia bisa jedut-jedutin kepala ke tembok. Loh kok dimakan sih gitu, misalnya. Atau kok misalnya direcehin begini sih gitu. Nah itu yang menurut saya kemarin, oh ya saya dukung itu. Dan saya sempurnakan gitu loh. Cara mengecilkan si penerornya disempurnakan. Tapi herannya, orang-orang kemudian memframing itu seolah-olah mengecilkan media. Seolah-olah tidak ada empati terhadap media. Tempo. Mungkin mazhabnya aja yang beda. Ada orang yang mazhabnya prihatin-prihatin, silahkan. Kalau mazhab saya, mazhabnya harus dilawan. Teror seperti itu harus dilawan, bukan mazhab prihatin. Wah perhatiin, kasihan, segala macam. Loh sampai dong KPI-nya. Mazhab saya bukan mazhab prihatin, tapi mazhab lawan. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu aja. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Jika Anda menyukai tayangan ini, silahkan berikan like dan komentar serta subscribe. Juga terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih setia menjadi subscriber kami. Kami terbuka untuk masukan dan usulan topik menarik yang menurut Anda penting untuk dibahas dalam program Kata Minmot ini. Dan kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.